Nah, tapi sebelum sampai ke sana dan menanyai satu-satu dari tim sesnya, gimana kalau kita lihat dulu sosmed dari para capres ini nih, Yohana ya? Betul, kita lihat Jason, sejauh mana persiapan mereka menghadapi debat nanti. Kita mungkin akan lihat contek di paslon 3 dulu nih. Ada Pak Ganjar, kita mau lihat nih, apa sih persiapan Pak Ganjar untuk nanti debat kelima ya? Apakah mungkin dari postingannya ya, coba kita lihat. Kalau nggak sudah salah muncul? Nah, kalau enggak saya bantu ini dengan menggunakan handphone ya. Ini kalau kita buka Ganjar Pranowo. Nah, makan mie ayam. Makan mie ayam. Nah, ini Pak Ganjar biar lebih fresh dan lebih powerful makannya jurusnya mie ayam. Kenapa Mbak Jasmine? Ini makannya mie ayam. Ada komunikasi nggak sama Pak Ganjar? Ya itu kebiasaan Pak Ganjar. Mas Ganjar kalau pagi-pagi tuh suka lari kan Mbak biasanya. Kalau nggak makan bubur, makan mie ayam sambil ngobrol sama warga-warga setempat gitu. Oh gitu. Jadi memang sukanya ngeriung sama rakyat gitu. Oh ngeriung, harus ada rakyatnya ya? Harus ada ini ngeriung sama rakyat. Ini captionnya juga persiapan debat terakhir. Kayaknya kalau dilihat di sini persiapan debat terakhir makan mie ayam. Ini butuh tenaga banyak dan ekstra kayaknya. Gitu nggak sih pesan yang ingin disampaikan atau gimana kalau dari Pak Ganjar? Di debat terakhir ini kan temanya mengenai pendidikan, kebudayaan, kemudian sumber daya manusia gitu. Hal-hal yang menurut kami melihat Mas Ganjar itu sudah kuasai semenjak menjadi 2 periode menjadi anggota DPR RI dan juga menjadi gubernur pastinya. Jadi bukan hal yang sulit bagi beliau untuk bisa ciptakan itu gitu. Justru kalau saya lihat Jason, justru Pak Ganjar ini yang paling slow di debat itu. Lah, tetap bisa lari, makannya mie ayam dan kayaknya ya udahlah udah belajar santai aja gitu. Ya kan? Nah, tadi Pak Ganjar coba kalau kita intip Pak Prabowo. Pak Prabowo ada nggak ya posting di media sosial beliau? Ada nih. Oh, kalau yang terakhir ini berapa 13 jam lalu ya? Jam yang lalu 13 jam yang lalu sih Pak Prabowo tidak memposting apapun terkait dengan debat. Tapi postingan terakhir adalah ini acara dengan Mas Gibran ya waktu di festival Negeri Elok 2024. Nah, bisa dipahami mungkin ya kalau Pak Prabowo tidak sibuk bermedsos karena beliau belajar tadi agar tidak dinilai 11 lagi mungkin ya seperti itu. Belajar apa enggak nih? Coba kita tanya Mas Dani lagi. Belajar apa enggak? Makanya nggak update di media sosial atau gimana? Ini update terakhir adalah kegiatan Elok Indonesia ya, yang menggambarkan Pak Prabowo yang mengeksplorasi keelokan Indonesia yang beragam ini harus dijaga dengan komitmen persatuan. Dan itu simbolisasi yang selalu ingin disampaikan Pak Prabowo kepada publik. Persatuan adalah yang utama dibandingkan yang lainnya. Nah. Sebab itulah keelokan Indonesia yang beragam ini harus dijaga apapun alasannya. Kemudian kedua, latihan, diskusi tentu pasti. Jadi seperti disampaikan Mas Adi tadi bahwa akan ada pembalasan kepada mungkin serangan-serangan 1 dan 3 kemarin akan fokus pada mendeliver gagasan dan ide. Dan gagasan dan ide itu disampaikan kepada publik. Dan bagi Pak Prabowo, debat adalah momentum untuk menyampaikan gagasan dan ide itu langsung kepada rakyat selain yang turun langsung dan sebagainya. Jadi tujuan dari debat adalah menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat, bukan kemudian menegasikan atau menolkan pihak lain. Itu sejak awal yang menjadi etik Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, kalau kemudian nanti akan muncul serangan ke Pak Prabowo, itu hal wajar. Bagi saya sejak awal ini seperti debat presiden dan oposisi. Jadi memang sejak awal Pak Prabowo sudah tercitrakan sebagai presidential look dan yang lain terlatih dan sedang berlatih menjadi oposisi. Iya, nanti kita akan lihat bagaimana performance-nya dari Pak Prabowo, apakah memang layak dinilai 11 dari 100 untuk debat malam nanti seperti debat yang sebelumnya. Selain Pak Prabowo juga ada dari nomor 1 yaitu Anies Baswedan. Kita boleh tampilkan, boleh tunjukkan. Ini ada foto yang bisa dikatakan adalah foto flashback ya Yohana ya. Ini foto ketika Pak Anies Baswedan dicium keningnya oleh salah satu anak kecil begitu ketika ini kayaknya zaman-zaman Pilkada DKI ya. 2016 ya. Ini postingan 15 jam yang lalu. Postingan 15 jam yang lalu. Kemudian kalau kita slide ke samping-sampingnya, ternyata si anak yang mencium kening Pak Anies Baswedan itu ternyata sekarang sudah besar dan ketemu lagi sama Pak Anies. Betul, ketemu lagi dan di momen yang sama ya. Ini sempat ada captionnya, Pak, teriak keras seorang bapak sambil berebutan salaman. Dan ia juga menjelaskan memanggil Pak Anies ini dan meminta berhenti mobilnya karena ini anak saya mau ketemu. Dia dulu yang cium bapak waktu Pilkada Jakarta. Ini fotonya Pak, langsung ditunjukkan itu Jason fotonya. Nah, jadi memang ini momen reuni seperti itu. Jadi banyak cara ya untuk mengekspresikan
diri ke masyarakat paslon 1, 2, dan 3. Tapi dari Pak Anies juga tidak ada hal-hal yang berbau debat, nampaknya juga belajar, sedang belajar mungkin sama Pak Prabowo, belajar bareng semua. Nah, mungkin coba saja. kita langsung tanya Mas Indra, kenapa nggak posting persiapan debat atau tidak memposting sesuatu yang berkaitan dengan debat, justru menampilkan sesuatu yang sifatnya humanis dan flashback kayak tadi? Ya pertama kalau kita bicara tema debatnya, Mas Anies punya begitu banyak rekam jejak yang udah tinggal dipaparkan saja kan. Jadi kita nggak bicara tentang apa yang mau dilakukan, tapi apa yang sudah dilakukan dan mengeskalasinya ke nasional. Jadi bicaranya udah bukan janji lagi, tapi bicara eskalasi. Bukti gitu ya bicaranya ya. Karena sudah berjalan. Mau ngasih makan anak-anak di sekolah kita sudah jalan, mau memberikan uang sekolah di sekolah swasta itu juga sudah jalan. Jadi kartu disabilitas kita jalan, kartu lansia itu jalan. Jadi kalau kita bicara tentang rekam jejak di tema debat ini udah paling lengkap lah. Jadi tinggal nggak perlu ada persiapan khusus karena sudah tinggal cerita ini loh berhasil. Sekarang kita bawa ke tingkat nasional. Nah kalau kita bicara tentang foto ini memang ada satu hal yang menarik. Jadi hubungan antara seorang Anies Baswedan dengan rakyat itu kenapa beliau sampai dinobatkan menjadi abah online nasional. Jadi setiap orang yang bicara dengan beliau bahkan di live TikTok itu komentarnya ini kayak video call sama bapak sendiri. Jadi ada sebuah vibe yang seakan-akan nih hubungannya antara ayah dengan anak gitu. Jadi betul-betul punya kedekatan yang betul-betul beda kan gitu. Nah itulah yang buat live TikToknya beliau Jumat kemarin hampir 800.000, padahal cuma setengah jam tuh. Ya kan? Jadi orang tuh betul-betul sekarang menunggu. Kita membutuhkan sosok ayah bangsa. Abah gitu. kalau kata netizen ya. Iya, ini abah kita semua dan itu kita lihat di setiap tempat ada anak kecil yang betul-betul memeluk beliau, mencium beliau, Baik. punya vibe yang luar biasa. Oke, nah ini kalau Mbak Devi, ketiga paslon ini kan benar-benar sebegitunya memanfaatkan peran media sosial yang ini jelang pencoblosan. Nah, menurut Anda bagaimana melihat 1, 2, 3 beradu di media sosial? Termasuk juga ada yang kaitannya mungkin dengan debat terakhir nanti. Ya, menurut hemat saya kalau dalam konteks saya sebagai pemerhati sosial, saya sangat berharap, sangat titip lah kepada tiga calon ini yang mudah-mudahan nanti malam bisa betul-betul memilih satu password kata kunci dan kedua bicara dengan culture code atau kode kultural yang memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Contohnya seperti apa sih Mbak konkretnya? Caranya gini, kan orang selalu bicara soal bonus demografi, tapi pertanyaannya, ada nggak yang serius melakukan bedah demografi? Artinya data-data tentang siapa sih masyarakat Indonesia hari ini, itu harus serius dipotret. Sehingga isu-isu yang diangkat bukan hanya isu-isu yang sifatnya normatif, tapi bicara sosial ini kebanyakan adalah isu senyap. Yang artinya jauh dari percakapan politik, percakapan yang lain-lain yang sering tidak diabaikan, tapi real dirasakan oleh masyarakat. Begitu ya? Sederhana kalau Mbak tanya, Mbak fenomena apa sih? Sederhana misalnya di medsos rame dengan istilah pinjam dulu 100 dong. Nah, itu nggak sesederhana kata-kata pinjam dulu 100. Ini ada persoalan sosial besar yang ujungnya bahkan kematian. Orang bisa bunuh diri, orang bisa baku bunuh hanya gara-gara urusan pinjam dulu 100 dong. Nah, ini berkaitan dengan kesejahteraan juga ya Mbak? Betul, ya? jadi harapan saya nanti malam dan saya yakin ketiga kandidat sudah dengan apik dan baik nanti akan mempersiapkannya. Tolong addressing isu-isu yang real, dirasakan betul oleh masyarakat. Lebih real, lebih spesifik. Nah, tadi kalau sudah ada isu terkait dengan pinjam 100 yang dikaitkan dengan kesejahteraan sosial, tentu ini juga berkaitan juga dengan tema nanti malam. Kita akan bahas kira-kira isu kesejahteraan sosial apa yang paling hot atau yang paling saat ini digandrungi di media sosial dan bisa diangkat di debat nanti malam. Tapi pembahasannya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.